Ingatkah saat masih kecil kamu mengira cerita dongeng itu nyata? Aku punya berita yang akan membuat jiwa anak-anak dalam dirimu bahagia. Ada yang mengatakan bahwa pasangan yang mungkin menjadi inspirasi kisah Beauty and the Beast ada di dunia nyata. Tapi kita perlu cari tahu apakah film itu benar-benar terinspirasi kisah mereka atau tidak. Jadi, mari ikut bersama kami untuk menyelami lebih dalam tentang asal-usul film Disney yang sangat dicintai ini. Saat itu tahun 1537, dan ceritanya dimulai di pusat Eropa yang cerah, Kepulauan Kanaria. Kepulauan Kanaria adalah rumah bagi objek wisata alam yang luar biasa, dan orang-orang asli Kanaria yang terlahir di sana menjalani kehidupan sehari-hari di iklim yang bersahabat. Pada tahun itu, seorang anak laki-laki lahir di Kanaria, dan takdirnya berbeda dengan sesama penduduk pulau lainnya. Perkenalkan, Pedro Gonçalves. Pedro lahir dari keluarga biasa dengan kondisi bawaan sangat langka yang disebut hipertrikosis. Kalau belum pernah mendengarnya, hipertrikosis adalah suatu kondisi yang bisa membuat seorang terlihat seperti manusia serigala, minus bagian melolongnya. Kelainan ini memungkinkan rambut tumbuh secara berlebihan di tempat-tempat yang biasanya tidak ditumbuhi rambut. Kalau sekarang saja kita masih belum yakin soal penyebab penyakit ini, bayangkan orang-orang yang hidup di tahun 1500-an. Dokter kulit Sarah Taylor mengatakan bahwa sepanjang sejarah hanya ada 50 kasus yang terdokumentasi dari kondisi ini. Sebegitu langkanya kasus Pedro. Masalahnya, rambut wajah berlebih membuat orang-orang memandang Pedro berbeda. Menurut catatan, ia disebut manusia liar dan sering diperlakukan buruk saat kecil. 10 tahun kemudian, Pedro dinaikkan ke sebuah kapal dan dikirim ke Perancis sebagai hadiah untuk Raja Henry II. Raja akan segera dinobatkan, dan wajar bagi orang-orang untuk membanjirinya dengan berbagai macam hadiah. Pedro kecil turun di kota Fontainebleau, dan kemudian pindah ke kastil raja. Seluruh istana langsung tertarik pada bocah itu begitu dia tiba. Para akademisi dan dokter di kastil diminta untuk mempelajari lebih mendalam, untuk mengetahui apakah dia benar-benar manusia liar. Tak lama kemudian, mereka memahami Pedro hanyalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Bocah itu bahkan memberitahukan namanya, yang kemudian diubah menjadi Petrus Gonçalves oleh Prancis. Pihak istana menyampaikan berita ini kepada Raja Henry II, dan Raja segera memerintahkan agar anak itu diberi pendidikan yang layak. Seperti yang mungkin sudah kamu duga, kehidupan Petrus berubah total sejak saat itu. Sama seperti kehidupan Belle yang berubah setelah dia terjebak di kastil Beast dalam film Disney kesayangan. Tapi kehidupan di istana Raja Henry II sangat berbeda bagi Petrus dibandingkan Belle. Jika sang putri Disney bisa berteman dengan keramik yang bisa berbicara dan mengenakan gaun sutra indah, Petrus harus pergi ke sekolah setiap hari. Yang mengejutkan lingkungan istana dan guru-gurunya, bocah itu unggul dalam bahasa Latin yang bukan pencapaian yang mudah. Selama hidupnya, ia bahkan fasih berbicara dalam 3 bahasa. Nah, Belle dan Petrus memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama harus belajar etiket. Ingat bagaimana Lumière berusaha mengajari Belle tata krama di istana? Mungkin kita bisa mengatakan itu mirip seperti Petrus, kecuali fakta bahwa yang mengajarinya adalah manusia biasa. Sang raja terkesan dan segera Petrus menjadi sosok yang sering hadir di istana. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berpakaian seperti bangsawan dan ikut serta dalam kegiatan sosial istana. Namun tetap saja, catatan menunjukkan Petrus tidak pernah dianggap manusia seutuhnya karena penyakit bawaannya. Pada tahun 1559, Raja Henry II wafat dan Catherine de Medici, istrinya, mengambil alih istana. Jika dalam kisah versi Disney ada penyihir jahat yang mengutuk sang pangeran menjadi Beast, dalam kisah ini ada ratu yang tidak begitu baik. Berdasarkan catatan, Ratu Catherine de Medici mengatur pernikahan antara Petrus dan seorang gadis lain yang juga bernama Catherine. Kita sebut saja dia Katie, agar tidak terlalu bingung. Masalahnya, sang ratu tidak memberitahu Katie tentang kondisi bawaan Petrus. Kedengarannya bukan hal yang baik ya. Katie adalah putri dari salah satu pelayan kerajaan. Dan seperti kebiasaan pada masa itu, ketika ratu memerintahkan untuk menikahi seseorang, umumnya harus dilakukan. Jadi Katie tidak mempermasalahkan fakta bahwa dia belum pernah bertemu Petrus dan tidak tahu apa-apa tentangnya sebelum pernikahan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Katie ketika pada hari pernikahannya, ia mengetahui siapa Petrus yang sebenarnya. Tidak ada catatan resmi tentang reaksinya, tapi kabarnya Katie tidak terlalu senang pada awalnya.
Tapi cerita ini memiliki pelintiran alur yang tak pernah terbayangkan oleh Ratu Catherine. Dan ini adalah alasan paling klise dari semuanya, yaitu cinta. Seperti dalam dongeng Disney, Beauty alias Katy menemukan bahwa cinta sejati tersembunyi jauh di bawah permukaan. Dan penampilan luar Petrus hanyalah sebagian kecil aspek dari dirinya. Mungkin Ratu Catherine tidak pernah membayangkan bahwa Beauty and the Beast yang sesungguhnya akan menikah selama hampir 40 tahun. Mereka bahkan dikaruniai anak. Tidak ada yang tahu apakah anak-anak pasangan ini akan lahir dengan kondisi Petrus. Jadi sungguh mengejutkan ketika anak pertama mereka lahir tanpa kondisi tersebut. Pasangan ini memiliki total 7 anak dan 4 diantaranya mewarisi hipertrikosis Petrus. Keluarga Gonsalvus menjadi daya tarik besar di istana Prancis. Mereka dikenal sebagai keluarga liar dan menghabiskan sisa hidup mereka dengan berkeliling Eropa. Para ilmuwan tertarik untuk mempelajari anak-anak Gonsalvus, mencoba untuk lebih memahami mereka yang lahir dengan hipertrikosis. Banyak potret yang dilukis dari keluarga ini selama bertahun-tahun mereka berkeliling benua Eropa. Tapi banyak yang mengatakan mereka selalu dianggap sebagai tontonan alih-alih manusia biasa. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Petrus dan Katy mendapatkan akhir yang bahagia? Kita tahu bahwa semua karakter film Disney hidup bahagia selamanya. Tapi seberapa benarkah hal itu bagi Beauty and the Beast dalam kehidupan nyata? Para pencatat sejarah begitu tertarik untuk mencari tahu apakah Petrus manusia biasa atau manusia liar, sehingga tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya di luar fakta tersebut. Dalam kisah asli yang menginspirasi film ini, Beauty and the Beast juga memiliki akhir bahagia. Ditulis oleh Gabriel Suzanne Villeneuve pada tahun 1740, kisah aslinya dikatakan terinspirasi oleh kisah Petrus dan Katy. Tapi mungkin ini kisah yang sangat kuno dan sudah ada sebelum Petrus. Para sejarawan telah mengumpulkan lebih dari 23 variasi cerita Beauty and the Beast di seluruh dunia. Dan lebih dari 162 versi dari arketipe kisah pengantin binatang. Jika kamu tidak tahu apa itu arketipe, mari kita mundur sejenak. Cerita dongeng biasanya mengikuti beberapa struktur arketipe. Ini berarti ceritanya cenderung mencerminkan jiwa manusia sebagai cara untuk memahami sebagian perilaku dan perasaan kita. Bahkan, beberapa cerita dongeng hanyalah karangan belaka. Jika kamu pernah membaca karya Grimm bersaudara atau Hans Christian Andersen, kamu pasti tahu maksudku. Kisah dongeng pengantin binatang biasanya tentang seorang wanita menikahi manusia menyerupai hewan yang ternyata adalah pangeran yang hidup di bawah kutukan. Dan beberapa mengatakan kisah ini sudah ada sejak tahun 1500-an. Film Disney tidak pernah menetapkan tanggal historis untuk cerita Beauty and the Beast. Dari pakaian yang dikenakan, beberapa orang mengatakan film ini berlatar tahun 1700-an. Ini adalah zaman yang diwakili oleh kisah Villeneuve dan bukan periode di mana Petrus hidup. Yang kita tahu hanyalah jika ini terinspirasi dari kehidupan keluarga Gonsalvus, berarti Villeneuve mengubah beberapa hal. Jika dalam film Belle mematahkan kutukan Beast dengan kekuatan cinta sejati, dalam kehidupan nyata bukan itu yang terjadi pada Petrus. Tidak ada penyihir jahat yang mengutuknya. Dia tidak pernah bisa mengubah kondisinya. Titik balik dari cerita ini bisa tercipta jika masyarakat mau menerimanya apa adanya dan tidak pernah menyebutnya sebagai beast.